relawan ini yang sebelumnya begitu sakti, bisa jadi wamen, bisa jadi menteri, hari ini udah nggak ada apa-apanya gitu. Makanya PKB berani ngerespon, makanya PKB berani menunjukkan sisi asli dari Projo yang terpojok dan tidak dipercaya lagi. Selamat malam semuanya. Hari ini Freddy Damanik atau Wakil Ketua Umum Projo tiba-tiba mengatakan ada pihak-pihak yang ingin menjauhkan antara Presiden Prabowo dengan Jokowi. Ini ada apa? Ya karena menurut Freddy Damanik ini ada narasi cawe-cawe katanya. Ada narasi matahari kembar, ada narasi pemakzulan Gibran, dan semua narasi ini itu bertujuan untuk menjauhkan antara Jokowi dengan Prabowo. Ini agak di luar prediksi BMKG. Ya karena kalau soal narasi cawe-cawe, yang pertama kali mempopulerkan sebenarnya kan Jokowi gitu. Yang ingin cawe-cawe di Pilpres 2024 kan ya Jokowi sendiri. Nah kalau sekarang kemudian itu dibantah, seolah-olah itu bukan Jokowi, seolah-olah itu untuk bertujuan menjauhkan antara Jokowi dengan Prabowo. Ya kan aneh jadinya gitu. Masa Projo nggak tahu Jokowi? Ya kalau soal narasi matahari kembar gitu ya, itu kan ya karena Jokowi terlihat terlalu cawe-cawe. Jadi semuanya dikembalikan kepada Jokowi. Nah, kalau soal pemakzulan Gibran, ya itu baru gitu. Itu baru tuh. Dari Forum Purnawirawan TNI. Jadi, apa yang disampaikan oleh Freddy Damanik dengan mengatakan terus menyerang Jokowi dan Gibran dengan ijazah palsu, itu tentunya mereka berharap agar Presiden Prabowo menganggap Jokowi Gibran sebagai beban. Tentunya pihak-pihak yang berfantasi hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi pecah, punya kesadaran dan berharap kalau hubungan kedua tokoh ini pecah. Jadi, dalam fantasi Projo, isu ijazah palsu itu bertujuan untuk menjauhkan antara Jokowi dengan Prabowo. Ternyata mudah ya untuk menjauhkan Jokowi dengan Prabowo. Tinggal ditakut-takutin, tinggal dibahas soal ijazahnya gitu. Kalau mereka menyadari, kalau Projo menganggap bahwa ini adalah cara untuk menjauhkan Jokowi dengan Prabowo, ya kan berarti tinggal tunjukin aja ijazahnya. Selesai permasalahan seharusnya gitu. Tapi kan itu tidak dilakukan oleh Jokowi. Jadi fantasi-fantasi Projo soal ijazah itu menurut saya jadi fantasi yang agak liar gitu ya, di luar prediksi banyak orang. Kita pikir isu ijazah palsu itu kalau menurut saya gitu ya, itu untuk bertujuan supaya Gibran nggak bisa maju sebagai capres di 2029 gitu. Karena ya kalau ini dibiarkan dan kemudian tidak ada isu ijazahnya Gibran, ijazahnya Jokowi, jangan-jangan Gibran bisa maju dan kemudian bisa menang mudah untuk melawan Prabowo di Pilpres 2029. Itu sudut pandang saya. Tapi kalau menurut Projo itu dalam rangka untuk menjauhkan Jokowi dengan Prabowo, ya, ya sudah, fantasi-fantasi mereka gitu kan. Tapi ada juga yang benar nampaknya dari apa yang disampaikan oleh Projo ini gitu, soal Jokowi Gibran sebagai beban katanya. Ya mungkin memang seperti itu. Yang sedang terjadi di istana mungkin memang demikian gitu, bahwa Jokowi Gibran itu adalah beban bagi Pak Prabowo. Jadi makanya kemudian ya dianggap kayak apa ya, perlu dilepaskan gitu. Yang namanya beban kan perlu dilepas gitu ya. Jadi itu mungkin menggambarkan situasi real di istana yang kemudian bocor lewat Projo gitu. Ya karena Jokowi hari ini dengan sakitnya gitu ya, dengan ijazahnya, Gibran juga dengan ijazahnya, itu memang menjadi beban politik bagi Pak Prabowo gitu. Karena ya yang negatif-negatif seperti ini kan mestinya memang sudah disingkirkan gitu ya, kalau memang mau berkuasa atau menjadi presiden yang punya kendali penuh gitu. Tapi kalau Pak Prabowo nggak mau punya kendali penuh, ya silahkan gitu ya, silahkan terus sowan ke Solo gitu ya. Silahkan. Ya kita kan cuma nonton gitu ya. Jadi ya apa yang disampaikan oleh Projo ini saya juga jadi paham gitu, hikmahnya saya jadi mengerti kenapa para buzzer-buzzer di sosial media itu komentar-komentarnya ya mirip seperti
Freddy Damanik ini gitu. Setiap isu apapun itu gitu ya, mau MBG kayak, mau soal Purbaya dengan Bahlil ya, BBM Pertamina dengan Shell gitu ya. Kalau kita mengkritik gitu ya, padahal cuma fokus kepada isu terkini gitu ya. Itu para pembela-pembela Jokowi, pembela-pembela Gibran selalu mengarah kepada Pilpres. Wah, ini sakit hati. Wah, ini karena kalah Pilpres. Wajar akhirnya kenapa para buzzer-buzzernya mengatakan demikian. Karena dari pusatnya, dari Projo sendiri ya kayak gini. Apapun isunya, apapun masalahnya, salahkan kepada hasil Pilpres 2024. Ya kalau pusatnya sudah kayak Projo yang sudah kehabisan kata-kata seperti ini, ya maka mau gimana lagi? Mungkin mereka memang sudah nggak bisa membantah lagi atau tidak bisa bermain narasi-narasi terkait isu politik terkini. Jadi semuanya dikembalikan kepada Pilpres gitu. Dan menariknya apa yang disampaikan oleh Projo bahwa ini ada upaya, ada pihak yang ingin menjauhkan antara Jokowi dengan Pak Prabowo, itu direspon sama Partai Nasdem dan PKB. Nasdem merespon bahwa masalah bangsa itu masih banyak gitu ya, masalah kesejahteraan masyarakat, masalah tuntutan masyarakat yang harus dijawab oleh pihak pemerintah. Sementara soal Pilpres itu sudah ada hasilnya dan sudah selesai. Ini kok masih kembali kepada Pilpres lagi. Isu yang dipermasalahkan hari ini oleh masyarakat itu banyak, bukan cuma soal Jokowi dengan Pak Prabowo gitu. Kalau soal Pilpres hari ini udah nggak dipermasalahkan lagi, ya kecuali Gibrannya lah. Tapi kepada Pak Prabowo semua orang juga sepakat bahwa ya udah presiden ya sudah gitu ya. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya. Dan bagi PKB ini jawabannya lebih terbuka. Lebih menantang karena PKB mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Projo itu menunjukkan posisi sedang terpojok katanya. Projo ini kehilangan kepercayaan dan ya sudah dibuang. Ini saya suka PKB gitu ya, lebih terang-terangan dan logis, masuk akal gitu karena ya memang faktanya Projo hari ini sudah tidak punya kursi di pemerintahan. Yang sebelumnya jadi wamen, jadi menteri gitu kan. Sekarang kan sudah nggak ada gitu. Itu menunjukkan kehilangan kepercayaan. Jadi Projo udah nggak dianggap, nggak dipercaya. Makanya Budiari dipecat. Ya itulah faktanya. Tapi kalau soal terpojok gitu ya, kalau PKB bilang Projo ini sedang terpojok, saya nggak tahu itu. Terpojok karena apa gitu ya? Apa karena akan ada yang menjadi tersangka? Gitu. Ya, semoga demikian, semoga cepat saja gitu. Tapi ya faktanya memang Projo sudah tidak dianggap. Nah, bagi PKB itu menjadi sebuah garis yang penting untuk dipahami gitu. Karena PKB sendiri adalah sebuah partai yang ketua umumnya jadi menteri hari ini. Nah, Projo nggak ada. Relawan dan ketumnya udah nggak jadi menteri. Komisaris pun nggak kayaknya gitu ya. Nggak ada tuh. Kalau Hasan Nazmi dipecat langsung jadi komisaris setelah itu. Budiari nggak ada. Tapi memang berharap supaya ada tugas tambahan atau tugas dari presiden katanya. Tapi faktanya sampai hari ini ya nggak ada. Alhamdulillah seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh PKB ini bagi saya memberi sebuah pernyataan, memberi sebuah gambaran di istana atau di pemerintahan hari ini bahwa pemecatan Budiari itu karena memang sudah tidak dipercaya lagi, sudah terpojok gitu ya, terpojok mungkin karena kasus judulnya. Jadi ya silahkan Projo kemudian terus-terusan bermain narasi-narasi di luar kekuasaan. Ya kalau seperti ini semestinya kalau Projo itu tahu malu kan mestinya ya nggak lagi menggunakan nama Projo gitu. Ya karena terbukti udah nggak jadi menteri, udah nggak dianggap. Dan sekarang adalah eranya Presiden Prabowo. Sehingga Projo sebagai pro Jokowi itu menjadi tidak relevan lagi gitu. Karena Jokowi sendiri pun sudah masuk ke PSI. Masa salah satu pengurus partai punya relawan khusus? Kan itu sulit untuk dibayangkan gitu. Misalkan seperti Surya Paloh sebagai ketua umum Partai Nasdem punya relawan pro Paloh. Nggak logis gitu. Itu di sisi ketum partai gitu. Apalagi Jokowi yang bukan ketum partai
punya ormas relawan. Ya sebaiknya Projo itu bubar saja lah gitu ya, karena ya sudah tidak relevan, sudah bukan zamannya, dan ini era yang berbeda. Dan kalau Projo hari ini kemudian berani direspon oleh Nasdem dan PKB, itu kan menunjukkan bahwa emang udah nggak ada wibawanya. Relawan ini yang sebelumnya begitu sakti, bisa jadi wamen, bisa jadi menteri, hari ini udah nggak ada apa-apanya gitu. Makanya PKB berani ngerespon, makanya PKB berani menunjukkan sisi asli dari Projo yang terpojok dan tidak dipercaya lagi. Itu kan pasti juga PKB berhitung tuh, melihat situasi terkini di istana seperti apa, melihat Presiden Prabowo pandangannya seperti apa, dan kemudian dia berani bicara seperti itu. Ya karena emang udah habis. Seandainya Projo itu masih ketua relawan gitu ya mungkin partai-partai lain nggak ada yang berani komentar. Ya masih menteri gitu kan, masih setara partai itu relawan Projo. Tapi kalau sekarang udah udah nggak ada apa-apanya lagi. Ya jadi Freddy Damanik gitu ya, yang sekarang kayaknya cukup aktif membela Jokowi ya karena Projo gitu ya, itu perlu berpikir ulang gitu, apakah akan mengganti nama Projo menjadi nama relawan yang lain, menjadi relawan pro Prabowo misalkan, atau pro Gibran supaya lebih masuk akal, atau gitu ya, atau ya setidaknya ganti ketum dulu lah kali. Ketumnya masih Budi Ari, maka sudut pandang kekuasaan atau para elit hari ini tetap akan melihat bahwa ya Projo ini Budi Ari, ya Budi Ari itu tidak dipercaya, ya Budi Ari itu terpojok soal kasus judol, ya Budi Ari itu dipecat. Semuanya akan melekat dan selamanya akan terus begitu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.